warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya sebagai siswa IPS akan membahas tentang soal dan membahas tentang soal-soal ekonomi. Nah, baik, saya selanjutnya. Nah, jadi soal ekonomi yang akan kita bahas ini berupa teori produsen dan konsumen. Yang kedua, pelaku ekonomi. Dan yang ketiga, permintaan dan penawaran. Nah, di sini selain kita membahas tentang soal-soal ekonomi, di sini saya akan bahas tentang materinya juga ya. Nah, pertama, teori produsen. Teori produsen dan teori konsumen adalah teori dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana sih perusahaan dan konsumen itu bisa beroperasi dalam sistem pasar. Nah, teori produsen ini menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan pasokan barang untuk memaksimalkan keuntungan. Teori ini juga menjelaskan perilaku konsumen dalam menghasilkan produk secara efisien. Produsen berusaha untuk menghasilkan produk seoptimal mungkin dengan mengatur menggunakan faktor produksi yang paling efisien. Sedangkan teori konsumen, teori ini menjelaskan tentang bagaimana sih preferensi individu mempengaruhi permintaan barang tertentu di pasar. Teori ini juga mencoba memprediksi bagaimana orang akan menghabiskan uang mereka dengan melihat batasan anggaran dan preferensi individu. Jadi, setiap teori produsen dan konsumen sebenarnya itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana anggaran atau batasan suatu kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan ekonomi kita. Nah, langsung aja yuk ke pembahasannya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu soal yang pertama, perusahaan melakukan riset produk untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Hal ini merupakan salah satu cara mengatasi masalah ekonomi berupa A. What? What di sini maksudnya apa sih? Sesuatu yang akan dihasilkan. B. How? How? Artinya how artinya bagaimana? Bagaimana sih barang yang akan dihasilkan oleh produk bagaimana sih barang yang akan dihasilkan untuk produk yang lebih berkualitas? Siapa yang akan menerima barang tersebut? D. For whom? Untuk siapa? Untuk siapa barang tersebut di produk diproduksi? Dan kelangkaan. Tetapi di sini menjelaskan dan menanyakan tentang hal dengan cara ini merupakan salah cara untuk mengatasi masalah ekonomi, bukan bagaimana dan siapa yang akan menerima ataupun mendapatkan produk untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Tapi di sini bagaimana sih cara mengatasi masalah ekonomi? Yang benar adalah kelangkaan. Baik, soal berikutnya. Bahasan yang kedua, siapakah pelaku ekonomi? Baik. Pelaku ekonomi adalah semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik itu perorangan, organisasi, atau masyarakat pada umumnya. Pelaku ekonomi ini berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen dalam kegiatan ekonomi. Jadi, setiap orang yang membeli barang ataupun jasa itu berarti adalah pelaku ekonomi karena kita merupakan sebagian dari konsumen. Ya, benar. Benar sekali. Nah, yang ke pembahasannya adalah contoh soalnya perusahaan minuman, air minum di daerah Malang dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai A. Pengelola perekonomian, B. Mengatur kebijakan, C. Produsen, dan D. Penyedia barang atau jasa, dan Konsumen. Yang ditanyakan di sini adalah pemerintah tersebut berperan sebagai apa? Gak mungkin kan berperan sebagai konsumen karena dia adalah pengelola dari air minum tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah C. Karena produsen adalah suatu perusahaan, suatu lembaga yang menghasilkan suatu barang atau mengelola barang tersebut. Nah, soal yang berikutnya, pembahasan berikutnya adalah tentang permintaan dan penawaran. Di bab permintaan dan penawaran ini, kita belajar tentang konsep dasar dalam ilmu ekonomi. Ternyata, penawaran dan permintaan itu merupakan konsep dasar ya guys, dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan hubungan antara pembeli dan penjual di pasar. Oh, jadi orang-orang yang ada di pasar itu pastinya melakukan permintaan dan penawaran. Karena kalau kita membeli suatu barang, pastinya kita akan melakukan tawar-menawar kan.
Nah, permintaan tersebut apakah bakal diterima oleh si penjual? Nah, jadi di sini permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat. Kita eh, sebagai orang yang meminta barang tersebut, apakah barang dan jasa tersebut akan diterima oleh seorang produsen? Nah, sedangkan penawaran, apakah permintaan kita itu akan diberikan produsen? Apakah produsen akan melengkapi tersebut? Nah, sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual. Kalau kita melakukan permintaan, apakah si penjual akan menawarkan barangnya untuk dibeli ataukah tidak? Permintaan dan penawaran merupakan faktor yang utama yang mempengaruhi perekonomian. Karena kalau kita tidak melakukan tawar-menawar, apakah barang yang kita jual itu akan laku, guys? Nah, jadi permintaan dan penawaran ini sangatlah penting dalam faktor yang sangat mempengaruhi dalam kegiatan ekonomi. Nah, soalnya, nah, apa saja faktor dari permintaan dan penawaran? Baik, beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Salah satunya nih guys, harga barang. Yang kedua, pastinya kalau kita mengetahui harga barang tersebut murah, pastinya kita sebagai konsumen akan tertarik, bukan? Nah, yang kedua, barang lain yang terkait. Barang yang terkait maksudnya itu ke barang yang ingin kita beli. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Jika pendapatan kita lebih besar, maka barang yang akan kita beli itu akan semakin banyak. Tetapi apabila tingkat pendapatan kita sedikit atau kecil, maka barang yang kita beli akan kita beli itu adalah barang-barang yang murah dan terbatas. Selera masyarakat. Tentunya selera masyarakat ini sangatlah berbeda-beda karena tergantung dengan kebutuhan apa yang kita ingin beli. Yang ketiga, yang keempat, jumlah penduduk. Nah, semakin banyak jumlah penduduk yang ingin membeli, yang ingin melakukan permintaan dan penawaran, maka permintaan tersebut akan semakin banyak dan penawarannya pun juga. Prediksi konsumen. Dan yang keenam terakhir, jumlah penjual dan atau produsen. Nah, jadi cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya apabila Anda ingin bertanya, silahkan tanya di kolom komentar ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.